Selamat sore Pak Oki dan teman-teman. Perkenalkan saya Jeki Angelo dan rekan saya Sulitania. Hari ini kami akan melakukan presentasi terhadap hasil analisis kami terhadap salah satu dealer mobil yang berada di Medan, yaitu Buana Mobil Medan. Jadi hal-hal yang akan kami bahas di presentasi kali ini adalah latar belakang, target audiens, PDB, SWOT analisis, market analisis, SDP analisis, marketing mix, dan juga marketing strategi. Jadi latar belakang dari BMM, BMM sendiri merupakan dealer mobil yang telah beroperasi sejak 2018. Jadi BMM merupakan sebuah perusahaan seperti dealer mobil umumnya, yaitu menjual mobil-mobil bekas atau second yang masih memiliki kualitas yang baik, tapi dengan harga yang cukup terjangkau dan dengan DP yang sangat rendah. Jadi biasanya mobil-mobil yang dijual di BMM merupakan mobil dengan kategori LCGC atau LMPV. Kemudian proses pelunasan atau pembayaran dapat dilakukan dengan cara cash, trade-in atau tukar tambah, dan juga kredit atau leasing. Kemudian dari hasil temuan yang kami dapatkan, William Huang selaku owner dari BMM menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, usaha dari dealer mobil semakin meningkat yang menyebabkan proses atau tingkat dari konversi atau penjualan mobil menjadi berkurang. Jadi target audiens dari BMM merupakan orang-orang yang ingin mencari mobil dengan kualitas yang masih baik dan layak dipakai, tetapi dengan harga yang cukup murah dan masih terjangkau, dengan harga DP yang rendah. Jadi untuk PDB analisis, produk dari BMM merupakan mobil-mobil second atau BMM menjual mobil-mobil second atau bekas yang masih memiliki kualitas yang baik dengan harga yang cukup murah. Dan juga mobil-mobil yang dijual di BMM memiliki surat-surat yang lengkap dan juga memiliki seluruh komponen untuk melakukan pengendaraan seperti ban serep, kunci roda, dan juga domba. Untuk diferensiasi pembeda BMM dengan dealer mobil lainnya, yaitu BMM ini melakukan proses bisnisnya secara transparan dan jujur, mulai dari proses penjelasan terhadap kondisi mobil yang akan dijual di customer akan dilakukan atau akan dijelaskan secara jujur dan mendetail. Kemudian hingga ke proses pelengkapan dari surat-surat dan juga proses transaksi pelunasan. Untuk brandingnya, BMM ingin dikenal sebagai dealer mobil yang dapat menyediakan ketersediaan seorang pelanggan untuk melakukan pengendaraan. Jadi ketika mobil telah dibeli dari BMM, pelanggan tinggal hanya dapat menggunakannya. Jadi tidak harus memikirkan seperti surat-suratnya dan juga komponen kendaraannya. Untuk SWOT analisisnya, kendaraan yang dijual untuk strength-nya, kendaraan yang dijual di BMM itu memiliki kualitas yang baik, dan juga proses transaksi dapat dibantu dengan jasa leasing yang disediakan oleh BMM, yaitu mitra dengan Buana Finance. Kemudian juga penjelasan spesifikasi atau kondisi dari mobil yang dijelaskan secara mendetail. Kemudian menyediakan jasa balik nama. Kendaraan yang dijual di BMM juga merupakan kendaraan yang asli atau bukan hasil curian atau bodong. Kemudian seluruh mobil yang dijual di BMM memiliki surat-surat yang lengkap. Untuk weakness-nya, belum adanya implementasi dari digital marketing karena hanya pernah melakukan pemasaran secara pengiklanan. Kemudian juga persaingan yang ketat dengan dealer mobil lainnya. Kemudian minat dari pelanggan yang tidak memenuhi spesifikasi mobil yang dijual di BMM. Untuk opportunity-nya, jumlah peningkatan penduduk itu berbanding lurus dengan jumlah penjualan mobil bekas. Kemudian juga BMM dapat mulai melakukan implementasi dari digital marketing atau pemasaran melalui platform-platform online. Kemudian BMM juga dapat menarik pelanggan dengan budget yang terbatas. Kemudian untuk trade-nya mungkin persaingan yang ketat, kesulitan dalam mencari mobil-mobil yang berkualitas atau kendaraan berkualitas, dan juga penumpukan stok dari kendaraan atau mobil yang dijual BMM akan menyebabkan resesi atau nilai harga jual mobil menjadi berkurang. Untuk strategi SWOT, untuk strength opportunity-nya merupakan di mana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan terhadap minat
mobil bekas atau mobil second. Jadi strength dari BMM adalah memiliki sejumlah kendaraan mobil bekas atau memiliki sejumlah kendaraan dengan variasi atau merek yang berbeda gitu. Kemudian untuk transaksi pembayarannya biasanya pelanggan itu mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan pembayaran yang cukup ribet. Jadi strength dari BMM itu mereka menyediakan proses balik nama, dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan proses balik nama dan juga pelunasan. Untuk witness opportunity-nya, witness dari BMM mungkin kadang minat spesifikasi mobil yang diinginkan oleh customer itu tidak dapat dipenuhi oleh BMM. Oleh karena itu ya opportunity yang dapat didapatkan adalah BMM dapat melakukan riset terhadap mobil-mobil yang diminati oleh customer dan juga mobil-mobil yang ingin diminati oleh customer. Kemudian untuk strength traits-nya terkadang untuk strength traits-nya terkadang penjualan terhadap spesifikasi terhadap kendaraan yang diminati oleh customer itu tidak dapat dipenuhi oleh BMM. Walaupun strength-nya kadang ya mobil-mobil BMM telah menyediakan mobil-mobil yang bermerek dan juga bervariasi, sejumlah mobil-mobil yang bermerek dan bervariasi. Jadi apa yang harus dilakukan adalah harus melakukan pengontrolan terhadap stok dari mobil-mobil dengan melakukan riset. Untuk witness traits-nya mungkin karena adanya persaingan ketat dengan dealer mobil lainnya yang menyebabkan terjadi penumpukan stok. Ketika terjadi penumpukan stok, maka dari waktu ke waktu maka harga mobil yang di stok itu dapat mengalami harga jual yang menurun. Untuk strateginya hampir sama dengan ST, yaitu harus memahami tren dari mobil bekas yang sedang dijual saat ini. Kalau untuk market analisis, kami melakukan analisis terhadap aplikasi atau website penjualan mobil bekas. Jadi dari website yang kami dapatkan, dari grafik tersebut dapat menunjukkan bahwa Lazada dan OLX menduduki peringkat pertama dan kedua dari aplikasi atau website penjualan yang paling laku. Tetapi biasanya market dari penjualan mobil bekas itu terletak di OLX yang merupakan website penjualan atau e-commerce, salah satu website penjualan atau e-commerce yang paling populer, yaitu OLX. Jadi kami juga menggunakan OLX sebagai platform yang akan kami gunakan ke depannya untuk melakukan pemasaran penjualan mobil bekas. Kemudian dari grafik tersebut juga menunjukkan bahwa OLX memiliki tingkat penyebaran website yang paling tinggi dari seluruh website atau e-commerce yang ada. Jadi kalau dilansir dari website Carsom yang merupakan salah satu dealer mobil terbesar, salah satu e-commerce yang menjual mobil bekas, data-data tersebut menunjukkan mobil-mobil yang paling ngetrend saat ini. Dan mobil yang menduduk pada peringkat pertama adalah Toyota Kijang Nova, yang sampai saat ini emang masih memiliki minat yang paling banyak. Kemudian untuk media sosial untuk advertising, ya kemungkinan kami akan menggunakan Instagram. Kenapa Instagram? Karena biasanya WhatsApp itu lebih untuk melakukan chatting dan juga proses komunikasi. Instagram lebih fleksibel untuk melakukan pemasaran. Selanjutnya adalah pada bagian STP Analysis. Yang pertama itu bagian segmentasi, yang dimana kita akan analisis dari beberapa faktor segmentasi, yaitu geografik, demografik, behavioral, dan juga psychographic.
di mana kriteria segmentasi itu dimulai dari lokasi itu ada pada bagian kawasan elit, pusat kota, dan pinggiran kota. Dan juga kalau dilihat dari demografik, banyakkan itu audiensinya berjenis kelamin laki-laki yang berada pada umur 17 hingga 40 tahun dan juga perempuan yang mulai dari 41 tahun dan seterusnya. Dan juga selanjutnya ke behavioral, di sini laki-laki itu memiliki kebutuhan kendaraan itu lebih berbeda dibanding dengan yang perempuan, yang dimana laki-laki itu membutuhkan kendaraan yang baru untuk gengsi atau formalitas, terus kendaraan dengan harga yang terjangkau, kemudian kendaraan untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari. Berbeda dengan perempuan yang membutuhkan kendaraan untuk mendukung keefisienan transportasi, melengkapi kebutuhan mereka, dan juga kenyamanan pada saat berkendara. Nah, selanjutnya pada faktor psikografik itu laki-laki memiliki gaya hidup seperti untuk memamerkan kendaraan mereka agar terlihat keren dan juga mengikuti tren, dan perempuan lebih membutuhkan kenyamanan pada saat berkendara. Dan juga ada yang berada pada kedua sisi itu adalah pekerja atau pebisnis yang sibuk yang membutuhkan kendaraan untuk melakukan aktivitas atau bekerja pada sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah targeting, di mana kita itu menargetkan audiens kita itu berada pada lokasi pusat kota dan juga pinggiran kota, ini mana berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan yang memiliki jangkauan usia 26 hingga 40 tahun, dan juga kebutuhannya itu adalah kendaraan dengan harga terjangkau untuk membantu kegiatan sehari-hari, untuk mendukung keefisienan transportasi, melengkapi kebutuhan dan juga kenyamanan pada saat berkendara. Untuk faktor psikografiknya itu kita lebih memfokuskan pada pekerja atau pebisnis yang menggunakan kendaraan untuk berpergian atau bekerja, dan juga untuk kenyamanan pada saat berkendaranya. Selanjutnya ada di positioning. Di sini bisa kita lihat Buana Mobil Medan itu berada pada posisi kanan bawah, yang dimana memiliki kualitas tinggi dan juga harga rendah. Di sini bisa dilihat bahwa kualitas Buana Mobil Medan itu tidak kalah jauh dengan Geraha Putra Mobil dan juga Auto Mobil Medan. Dan akan tetapi Buana Mobil Medan ini memiliki sebuah kelebihan, yang dimana memiliki harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya kita lanjut ke marketing mix. Yang pertama itu kita mulai dari produk, yang dimana jenis kendaraan yang dijual Buana Mobil Medan ini merupakan kendaraan yang memiliki minat tinggi pada pasaran. Yang kedua itu berada di kualitas. Kendaraan yang dijual Buana Mobil Medan ini memiliki kualitas yang baik dan juga oke. Selanjutnya itu kita juga memiliki kelebihan di mana Buana Mobil Medan ini akan merincikan secara detail kelebihan terkait kendaraan yang dijual dan secara menyeluruh kepada para pelanggannya. Selanjutnya itu kita ada di bagian price, di mana Buana Mobil Medan memiliki harga yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan standar pasar yang ada. Selanjutnya, Buana Mobil Medan juga menyediakan beberapa dan bervariasi metode pembayaran, mulai dari cash, kredit, hingga tukar tambah dan juga leasing. Selanjutnya itu Buana Mobil Medan memiliki harga yang masih dapat dinegosiasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya kita ada place, yang dimana letak atau lokasi dari showroom Buana Mobil Medan ini cukup strategis, berada di dekat pusat kota dan juga di pinggir jalan raya. Kemudian pelanggan atau calon pembeli itu tetap disediakan dan diberi
kebebasan untuk dapat berkunjung ke showroom untuk dapat melakukan test drive atau unit check. Yang terakhir itu, Buana Mobil Medan memiliki kerjasama dengan Dorsmil untuk mendapatkan layanan perawatan kendaraan. Selanjutnya ada di promotion, di mana Buana Mobil Medan menggunakan berbagai platform digital untuk melakukan promosi hingga memasarkan kendaraan seperti aplikasi OLX, Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube Short. Selanjutnya, Buana Mobil Medan juga memanfaatkan langganan yang sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya, memanfaatkan word of mouth dari mereka untuk dapat terus mengembangkan bisnisnya. Nah, sekarang kita masuk ke marketing strategi. Yang pertama itu platform yang kita gunakan. Untuk yang pertama itu kita menggunakan OLX dan juga marketplace pada Facebook untuk melakukan proses pengiklanan mobil atau penjualan mobil. Selanjutnya kita akan menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan juga Instagram untuk melakukan menciptakan sebuah peluang bagi Buana Mobil Medan ini untuk menciptakan konten-konten yang menarik terkait kendaraan yang akan dijual, sehingga dapat menarik perhatian dari para pelanggan yang bisa saja berujung pada peningkatan konversi penjualan. Nah, keempat platform tersebut dipercaya dapat membantu BMM untuk meningkatkan engagement dan reach yang akan berbanding lurus dengan peningkatan conversion rate penjualan. Nah, selanjutnya itu adalah strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam 1-3 bulan ke depan. Yang pertama itu Buana Mobil Medan akan menyiapkan konten-konten menarik terkait kendaraan atau penjualan mobil yang dapat diunggah atau diposting pada sejumlah media sosial yang sedang ngetren, misalnya TikTok, YouTube Short, dan juga Instagram. Selanjutnya, kita juga akan melakukan pemasangan ads melalui platform digital, misalnya dengan memasang ads pada OLX dan juga marketplace pada Facebook. Selanjutnya, kita akan menyiapkan konten promosi yang menarik untuk dapat mendapat perhatian dari para konsumen dengan memberikan beberapa diskon atau gratis voucher perawatan dari kendaraan yang sudah dibeli. Yang terakhir itu kita juga akan memastikan layanan customer service kita juga tetap efisien dan juga tetap menanggapi keluhan dari para pelanggan. Kemudian kita lanjut ke key performance indikatornya, yang dimana kita akan menggunakan jumlah engagement yang diterima dari konten-konten yang sudah kita buat tadi menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pemasaran atau strategi pemasaran yang kita terapkan itu sudah berhasil atau tidak. Kemudian kita juga memanfaatkan jumlah leads yang diterima dari pemasangan iklan-iklan yang ada di OLX dan juga marketplace pada Facebook. Selanjutnya kita juga menggunakan jumlah pelanggan yang datang ke showroom atau singgah ke showroom untuk melakukan unit check atau test drive menjadi salah satu penilaian untuk meningkat untuk dapat memperlihatkan bahwa marketing strategi yang kita terapkan itu sudah berhasil atau belum. Dan juga jumlah konversi penjualan tentunya termasuk dalam satu indikator yang akan kita nilai juga. Oke, sekian presentasi dari analisis pemasaran digital pada Buana Mobil Medan hari ini. Saya Sulitania dan juga Jeki Angelo mengucapkan terima kasih.